terkait dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Jadi ini untuk topik hangat di dunia telco akhir-akhir ini memang terminat ilegal dan jual kembali jasa telekomunikasi. Kemarin ada berita BPKM juga mengomentari hal ini. Jadi bahwa untuk menjamin perlindungan konsumen itu perlu dan wajib bagi seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi. Lanjut, untuk profil ISP saat ini dan reseller secara nasional, pertumbuhan ISP sangat pesat gitu ya. Di tahun 2017 itu ISP hanya 320 penyelenggara. Saat ini di 2023 akhir kemarin sudah 1011 penyelenggara. Artinya rata-rata setiap tahun itu kenaikannya sekitar 20%. Jadi ini untuk awal tahun ini pasti saya rasa juga banyak, karena kemarin juga ada reseller yang mungkin sudah tidak mau bermitra. Kayaknya tahun ini juga akan meledak dan akan banyak penyelenggara ISP yang baru yang akan mengurus perizinan. Kemudian untuk resellernya di tahun 2022 itu dilaporkan kepada kita ada 2.816. Kemudian di tahun 2023 itu malah turun menjadi 1.874. Kenapa? Nggak tahu, apakah tidak dilaporkan atau apa. Di 2023 kemarin di pertengahan tahun kita meminta data kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah menyampaikan ke kita ada 4.349 reseller dari Bapak Ibu penyelenggara ISP sejumlah 168 penyelenggara. Ini saya rasa kalau mamanya Bapak Ibu semua penyelenggara ISP jujur melaporkan mitranya kepada kita, saya rasa angka ini lebih besar daripada ini, karena yang tercatat di OSS RBA sudah per Februari kemarin sudah ada 19.600. Artinya belum semuanya pelaporan ini disampaikan kepada kita. Lanjut, untuk isu lapangan pelaksana jual kembali saat ini, mitra reseller membeli bandwidth bayar di muka, kemudian dikenakan PPN karena ISP menerbitkan invoice, kemudian diajar dengan harga yang ditetapkan sendiri oleh mitra reseller. Maka jika semua pendapatan dilaporkan ISP kepada ISP-nya, maka akan terjadi double pemotongan PPN, sehingga akan memperkecil sharing revenue yang diterima oleh mitra. Jadi ini yang mungkin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa bermitra dengan reseller di depan itu tadi dilarang untuk menjual bandwidth gelondongan. Apakah ini nanti disiasatinya mungkin dengan deposit gitu ya, memberikan kalau takut nanti dibawa kabur gitu sama mitra, deposit di depan tapi tanpa PPN gitu. Jadi tidak menerbitkan invoice juga gitu. Jadi itu mungkin langkah itu bisa diambil sehingga tidak akan timbul PPN dua kali, karena nanti seluruh pendapatan dari mitra harus disetor kepada ISP, dan nanti semua invoice pelanggan akan dikenakan PPN 11% ya, sekarang 11%. Jadi nanti akan ada double PPN. Kemudian yang dituntut dari mitra, jangan-jangan pajak yang saya setorkan nanti nggak disetorkan oleh ISP-nya gitu. Nah, ini yang perlu disikapi, bahwa seluruh bukti potong ataupun faktur pajak yang sudah dipotong dari mitranya itu nanti wajib disampaikan kepada reseller. Ini loh, kemarin amanah saya dititipkan untuk bayar PPN dari seluruh pelanggannya mitra, ini sudah kita setorkan. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita, semua serba transparan dan enak. Nah, ini yang salah satu mungkin dalam forum-forum yang dibahas terkait dengan pemotongan PPN yang double. Itu yang mungkin bisa disiasati dengan deposit seharga bandwidth, kemudian tidak dikenakan PPN di depan, karena dilarang juga menerbitkan invoice karena nanti akan kena PPN double. Itu yang mungkin bisa nanti dibicarakan baik-baik dengan para mitranya. Kemudian yang kedua, mitra reseller melakukan kerjasama lebih dari satu ISP. Hal ini menjadikan mitra reseller jadi bertindak sebagai penyelenggara ISP akhirnya, karena dia bisa ngambil ke beberapa ISP. Karena kemarin saat saya sosialisasi ada mitra yang menyampaikan, Bu, boleh nggak saya ngambil backup? Jadi nanti kalau dari ISP saya putus, maka saya punya backup, layanannya tidak terputus. Ya kalau seperti itu berarti kan
sudah ISP ilegal. Ini makanya kenapa satu mitra hanya bisa memberikan satu mitra bisa bekerjasama dengan satu ISP, karena kewajiban untuk maintain pelanggan, kemudian menjaga kualitas ini adalah ada di ISP. Itu yang kemarin juga disampaikan Pak Vale dalam live IG-nya. Jadi satu reseller hanya bisa bekerjasama dengan satu ISP. Kemudian tadi kalau seorang mitra dia sudah memiliki lebih dari satu ISP kerjasama, itu nanti akan menjadi ISP ilegal kan, gitu. Karena yang boleh memiliki upstream lebih dari satu ISP itu ya hanya ISP. Maksudnya lebih memiliki satu upstream lebih dari satu upstream itu ya ISP, karena dia boleh mengambil ke beberapa NAC. Kalau seorang mitra dia sudah mengambil ke beberapa ISP, ya artinya dia harus naik kelas menjadi penyelenggara ISP biar dia bisa memiliki backup dan bisa kerjasama lebih dari satu upstream. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada praktek ISP menjual PKS bodong. Jadi hanya PKS yang mungkin satu bulan itu bayar 300.000, ada yang begitu. Jadi ada yang 1 tahun 30 juta, ada yang 1 tahun berapa. Nah itu yang kita sayangkan. Jadi ini mungkin masa lalu ya sudahlah. Gitu. Sekarang tolong untuk PKS bodong ini jangan sampai terjadi. Jadi sudah PKS bodong, kemudian si mitra itu mengambil ke ISP lain. Nah nanti kalau ada apa-apa, kan berarti yang PKS dengan itu kan pasti kena juga. Gitu. Yang ke PKS kan, kamu PKS dengan siapa? Gitu. PKS-nya dengan A, ternyata dia ngambil ISP dengan B. Gitu. Nanti juga Bapak Ibu akan kalau ada penertiban di lapangan, Bapak Ibu juga jangan kaget. Itu jadi karena pelanggaran-pelanggaran seperti ini yang membuat celah akhirnya APH masuk dan Bapak Ibu mungkin bisa diketok. Jadi nggak mau pusing-pusing urusan panjang, gimana kalau kita damai saja. Sebenarnya APH bisa begitu karena juga ada tawaran dari Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kalau Bapak Ibu sudah tertib, kemudian semua ketentuan itu dijalani, insya Allah nanti juga akan aman. Jadi jangan sampai salah satu di antara ketentuan yang sudah diatur itu tidak dijalankan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga menimbulkan celah aparat penegak hukum masuk dan Bapak bisa jadi bulan-bulan. Itu kemudian mitra reseller memiliki infrastruktur sendiri untuk deliver layanan ke end user tanpa izin. Ini yang sudah lazim di lapangan gitu. Jadi mungkin saya juga mengoreksi kemarin pernyataan dari Pak Vale yang ada di IG bahwa penyediaan infrastruktur sampai end user itu tergantung kesepakatan dalam kontrak Bapak Ibu dengan mitra. Itu salah. Jadi itu tidak benar karena di dalam PP 52 pasal 15 ayat 1, 2, 3 dan 4 itu kewajiban menyediakan infrastruktur sampai dengan terselenggara telekomunikasi itu adalah penyelenggara ISP. Kenapa? Karena perangkat yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk mendeliver layanan telekomunikasi harus tersertifikasi. Kalau mitra menyediakan infrastruktur, artinya siapa yang akan mensertifikasi? Sementara tadi harus ada keamanan, jaminan keamanan, jaminan perlindungan konsumen. Kemudian kalau ini tidak tersertifikasi perangkatnya akan mengganggu lingkungan kita, baik mungkin frekuensi dari BMKG, kemudian dari instansi lain yang mungkin itu krusial sehingga terganggu dari layanan telekomunikasi Bapak dan Ibu. Nah ini kenapa penyediaan infrastruktur sampai dengan end user itu adalah kewajiban penyelenggara, karena penyediaan infrastruktur itu harus sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur oleh Kementerian Kominfo, artinya memenuhi sertifikasi standar dan lain-lain. Dan ini mungkin saya tegaskan kembali bahwa penyediaan infrastruktur sampai dengan end user adalah kewajiban dari penyelenggara ISP. Kalaupun kemarin kita sudah berbicara di beberapa forum bahwa apabila reseller ataupun mitra sudah menggelar jaringan atau apapun gitu ya untuk deliver sampai dengan end user, itu tolong penyelenggara ISP-nya untuk menaungi. Jadi penyelenggara ISP-nya kalau mereka gelar kabel ya harus punya paket switch, kemudian bisa infrastruktur yang sudah terbangun, sudah terpaksa terbangun, maksudnya sudah ada
di para mitra ini untuk dijadikan mungkin joint investasi ataupun B2B seperti apa yang itu bisa menaungi dari infrastruktur yang ada di mitra Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin Pak Khalil bilang bahwa infrastruktur yang sudah dibangun oleh penyelenggara oleh mitra itu wajib berizin. Kalau kita tilik kembali bahwa apa yang sudah digelar teman-teman mitra reseller yang ada di perkampungan, kalau kita hitung itu ataupun kita lihat, kita analisis nggak akan sesuai dengan ketentuan teknis penyelenggaraan. Karena tiangnya juga pakai bambu, kemudian pakai apapun yang di pohon, kemudian ditumpangkan di PLN, ditumpangkan di tiangnya negara. Kalau dia bilang bahwa tiang PLN dan tiang Telkom itu tiang negara. Tiang negara kan mereka juga membangun gitu. Artinya kalau kita lihat dari apa yang sudah digelar, kalau kita analisis itu nggak akan memenuhi ketentuan keselamatan penyelenggaraan. Dan itu mungkin karena sudah digelar, jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki izin Jakarta Blok Paket Suite, tolong dinaungi teman-teman yang sudah menggelar di lapangan agar ini nanti tertib. Sehingga ke depan juga teman-teman mau gelar, teman-teman mitra menggelar juga akan berpikir gitu, karena yang sudah ini ya sudah kita sekarang kita wadahi, yang belum terjadi jangan sampai terjadi. Karena saya ingatkan kembali berdasarkan PP 52 tahun 2000 tentang penyelenggara telekomunikasi bahwa kewajiban menyediakan infrastruktur sampai dengan end user adalah penyelenggara jasa telekomunikasi, artinya penyelenggara ISP. Dan itu ada sanksinya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kita ketemu kenali di lapangan bahwa Bapak Ibu tidak menyediakan selaku penyelenggara ISP tidak menyediakan infrastruktur sampai dengan end user, itu ada sanksinya surat teguran 123 sampai dengan pencabutan izin juga. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa jangan sampai ada ISP yang ya sudah itu cuma menjual bandwidth pelanggan saya hanya kepada mitra reseller, kapasitas bandwidth yang saya jual 100 Mbps ke atas. Saya nggak mau peduli ngapain saya buat POP untuk saya mendevelop layanan sampai end user. Kemudian paket saya ada segitu, silakan aja mitra mau menjual dengan harga, silakan kalian bekerja. Ini yang salah. Jadi Bapak Ibu walaupun punya paket 100 Mbps ke atas, Bapak Ibu juga harus memiliki paket retail. Yang artinya nanti Bapak Ibu punya mitra, itu paket retail itu menjadi patokan yang akan dijual untuk di mitranya. Kalau selama ini saya lihat paketnya minimal 100 Mbps. Saya tanya, Pak, ini paketnya kenapa paling kecil segini gitu? End user Bapak dikasih berapa? Iya Bu, saya tidak punya pelanggan end user, tapi saya pelanggannya adalah semua mitra. Walaupun pelanggannya semua mitra, saat ini Bapak harus membuat paket untuk retail. Ya sebenarnya penyelenggara ISP itu pelanggannya end user. Kenapa sekarang dia kayak anak? Yang saya juga heran gitu ya. Jadi ini yang perlu diluruskan. Walaupun Bapak Ibu mungkin hanya paketnya minimal 100 Mbps yang dijual kepada mitra, tapi Bapak Ibu selaku penyelenggara ISP dan apalagi punya mitra harus membuat paket retail. Nanti paket yang ada dijual di reseller akan kita cocokkan dengan paket yang ada di produk brief yang Bapak Ibu sampaikan kepada mitra. Kalau nggak ada berarti kan tidak sama. Jadi ini mungkin yang pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Walaupun Bapak mungkin tidak punya pelanggan end user, tapi Bapak harus membuat paket, apalagi kalau memiliki paket retail untuk mitranya. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi yang memiliki infrastruktur ini tidak ada alasan bahwa ISP kita gotong royong dong karena saya nggak punya modal sampai ke sana. Nah itu B2B-nya yang lebih elegan lah, jangan bicara bahwa itu adalah infrastruktur gotong royong. Jadi saya turunkan sampai dengan POP yang di sini, silakan jemput di sini sampai ke sana, terserah sampai end user, silakan mitra untuk memikirkan. Itu lagi akhirnya kalau kita menerapkan jual kembali jasa telekomunikasi ini pada teriak semuanya. Karena gimana Bu, saya mau mendapatkan untung? ISP hanya mentang-mentang di atas, tahunya saya jemput bandwidth ke mereka, kemudian saya juga end user, saya juga yang menyediakan infrastrukturnya. Nah ini yang menjadi masalah kan akhirnya. Akhirnya si mitra ini akhirnya cuma jadi kacungnya aja Bu bagi para bos-bos yang di atas. Saya hanya menjadi jongosnya lah. Ya ngapain saya kerja
lewati. Intinya Bapak Ibu, kerjasama jual kembali jasa telekomunikasi, namanya pola kerjasama adalah saling menguntungkan. Ini mitra ini adalah aset Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana Bapak Ibu memberikan hal yang terbaik buat mitra Bapak Ibu sekalian. Kemarin juga ada isu juga bahwa nanti kalau kita melaporkan seluruh pelanggan kita kepada ISP, nanti ISP-nya langsung ambil Bu, itu pelanggannya diambil alih sama mereka, ditawari dengan harga yang lebih murah. Artinya Bapak Ibu yang melakukan seperti ini itu gila. Itu mitra yang membantu Bapak Ibu untuk besar, kemudian sudah mereka mendapat pelanggan banyak, sering itu Bapak Ibu akuisisi. Itu bisnis gak etis. Jadi kalau mereka mitra itu adalah dia sahabat kita, ya dia susah senang dengan kita. Namanya mitra bekerja sama, kita juga harus hargai mereka, kita manusiakan mereka. Jangan terus disebut, itu kan ini karena peraturan ini ribut sekarang, kita sekarang dioprak kayak gini karena laporan dari ISP yang merasa kalah dengan kita, yang kita bisa memiliki pelanggan yang besar, sementara ISP gitu-gitu aja. Terus mereka lapor ke pemerintah untuk mudah-mudah kita. Itu sampai timbul pertanyaan seperti itu. Jadi saya juga jelaskan gitu bahwa namanya mitra, jadi Bapak Ibu harus hargai, harus manusiakan. Jangan sampai kemarin juga ada ISP, nanti kalau kayak gini nanti mitra kita pada kabur, akhirnya pada ini. Nah ini akhirnya kan ketakutan yang seperti itu tidak dibicarakan antara kedua belah pihak, yang akhirnya pada mikir sendiri-sendiri. Si mitranya juga merasa dia dengan ketentuan baru ini justru kayak membunuh mereka. Namanya kerjasama untuk kita hitung-hitung, dapatnya 2,4. Kita nih 50 pelanggan dapatnya 2,4. Belum listrik, belum infrastruktur, belum kita nanti pegawai yang perbaikan segala macam. Saya dapat berapa kok? Nah ini ngadunya malah ke saya gitu. Ya kalau saya ISP-nya Bapak, ya saya terjemahkan gitu. Ini kan coba dibicarakan dengan ISP-nya. Nah ini saya tekankan kembali kepada Bapak Ibu, tolong gitu ya. Ini kita menegakkan aturan ini agar semuanya tertib. Sekarang ini lagi ribut. Mitra-mitra masih bingung mau kemana. Nah saat seperti inilah seharusnya Bapak Ibu selaku penyelenggara ISP menyelamatkan mereka. Banyak yang sekarang juga menjual pelanggannya. Ya pelanggan 200 nih, 300 nih, siapa yang mau beli? Ya mungkin tadinya dia mendapatkan keuntungan lebih, sebulan dia bisa saving sampai 6 juta. Sekarang dihitung-hitung sebulan cuma dapat 700.000. Nah yang perlu Bapak Ibu penyelenggara ISP tolong dirangkul teman-teman mitra, diberikan pemahaman yang baik, kemudian untuk kerjasamanya ya tolong jangan seolah mereka kita peras, karena tanpa mereka juga Bapak Ibu nggak akan berkembang. Pastinya kalau sekarang Bapak Ibu selaku penyelenggara ISP punya mitra reseller sampai ratusan, itu kan nyawanya Bapak Ibu sekalian. Dibanding kalau Bapak harus terjun ke lapangan, ke sana segala macam bangun, itu satu POP aja udah butuh berapa. Nah ini mereka sudah bersedia menyediakan infrastruktur kemudian memasarkan. Nah dengan adanya kayak gini, kayaknya mereka tidak terinfo dengan baik seperti apa yang harus disampaikan kepada mereka. Ada kesan bahwa kayak seolah ditutupin mereka, jadi ya para mitra ini kita tuh nggak dikasih pemahaman apa-apa Bu. Sampai saat ini kita juga belum diarahkan. Ada kalimat yang seperti itu juga. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, gitu ya, tolong dirangkul teman-teman mitra yang selama ini menjadi mitra Bapak Ibu sekalian, bicarakan baik-baik. Nanti pembagian keuntungan seperti apa, kemudian aset-aset mereka ini kita selamatkan seperti apa. Jadi jangan sampai ini malah mereka ribut di forum, gitu. Tapi Bapak Ibu seolah-olah tidak peduli dengan mitranya. Ada yang kemarin gitu dijual 400 pelanggan, kenapa dijual? Pusing. Nah ini ya Bapak Ibu, mungkin juga di lapangan ada juga yang RT RW-net, ya, pemahaman RT RW-net ini juga rancu di lapangan. Kalau RT RW-net di tahun 2000 yang dibangun ataupun diinisiasi oleh mahasiswa untuk kos-kosan, kemudian untuk lingkungan perumahan, itu adalah swadaya masyarakat yang patungan. Kemudian karena band-band zaman 2000 itu mahal banget, akhirnya mereka patungan 5 rumah, 10 rumah, akhirnya di-share, dibagi rame-rame. Itu tidak ada mengambil
Tapi sekarang penerjemahan RT RW-nya masuk sudah loncat RT, sudah ada di kecamatan, ada di lintas kecamatan, lintas kabupaten, masih mau disebut RT RW-nya. Itu adalah penyelenggara ISP ilegal. Nah itu masih masih menjadi rancu di lapangan RT RW-nya itu seperti apa. Mungkin generasi Gen Z kali yang mungkin nggak tahu dulu sejarahnya seperti apa. Nah kalau itu patungan 10 rumah, kemudian mungkin mahasiswa satu kos-kosan beli terus dipakai sendiri tanpa ada memancarkan kemana-mana, gelar kabel kemana-mana, mungkin itu masih bisa disebut RT RW. Tapi kalau sudah ada OLT, ada HTB, kemudian ada gelar kabel, memancarkan menggunakan antena grid, gitu, memancarkan sana sini, itu sudah ISP legal. Dan kami tahu juga bahwa RT RW net yang seperti ini mereka ngambil ke broadband. Memang jadwalnya nanti setelah ini kami akan memanggil broadband, minta komitmennya kepada mereka. Yang jelas-jelas mereka jualan di atas 100 mega kan harus mengisi persyaratan bahwa tidak boleh, syarat tertentu tidak boleh dijual kembali. Tapi namanya orang usaha ya dijual kembali. Malah ada yang pelanggannya itu dari ribuan, 1.000, 1.500, suka pamer dua di bawah. Ya, nah ini seperti ini. Jadi pengertian RT RW net ini yang di lapangan juga rancu bahwa RT RW net itu adalah lembaga swadaya, maksudnya swadaya masyarakat yang ada di situ atau mahasiswa dalam satu tempat untuk tujuan beli bandwidth kemudian dipakai bareng-bareng tanpa ada billing dan ada penagihan dan itu mengambil keuntungan dari semua. Itu RT RW net yang sebenarnya. Tapi kalau RT RW net yang udah lintas RT, lintas kelurahan, lintas kecamatan itu dari ISP legal. Dan nanti PR kita memang memanggil penyelenggara broadband untuk kita bersinergi bagaimana menentukan ini. Dan kemarin kita sudah menyampaikan surat edaran kepada Bapak Ibu sekalian penyelenggara ISP, baik broadband sampai dengan ISP, kita bahwa dilarang memberikan fasilitas kepada RT RW net yang ilegal. Jadi bukan RT RW net yang tadi ya, patungan, tapi yang ilegal. Artinya dia sudah lintas ke RT RW net. Kemudian juga terang-terangan di websitenya untuk RT RW net. Jadi saya sampaikan kembali Bapak Ibu bahwa jangan menggunakan istilah RT RW net. Fasilitasi RT RW net jangan. Karena sudah rancu di lapangan. Jadi adanya mitra reseller. Jadi produknya dikhususkan untuk RT RW net. Makanya kemarin ada larangan untuk tidak menjual atau memfasilitasi RT RW net ilegal. Artinya yang sudah di luar konteks RT RW net yang zaman dulu tahun 2000. Dan sekarang juga kalau kita langganan pribadi juga memungkinkan kok Pak, orang 150.000 sudah dapat kok, ngapain kita patungan sama beberapa rumah. Udah nggak pas dengan istilah RT RW net untuk saat ini. Di kos-kosan juga sudah sekarang banyak yang melayani kos-kosan teman-teman dari ISP gitu ya. Mereka sudah kabel per kamar itu sudah dipasang, kemudian tinggal nanti mereka bayarnya 100 ribuan per kamar. Itu di Bandung banyak Pak, di sekitaran kali dan sekitaran kampus-kampus juga seperti itu. Jadi kalau istilah RT RW itu kalau sekarang zaman sekarang bandwidth yang sudah kurang banget sudah nggak relevan menurut saya. Lanjut. Tadi yang ISP ilegal di lapangan memiliki ratusan bahkan ribuan pelanggan dengan menggunakan bandwidth broadband dan dedicated dari ISP, PKS ini dari pengadaan penertiban itu juga ada. Jadi mereka sudah ada PKS tapi dia jualnya broadband juga ada. Jadi nanti kalau speed test kita dedicated, kalau itu ya kalau sore pindah ke dedicated, kalau pagi pakai broadband. Terus seperti itu. Kemudian perantara di lapangan. Nah dengan adanya seperti tadi yang Bapak Ibu memfasilitasi untuk penyelenggara ISP yang penyelenggara reseller ataupun mitra yang tadi keuntungan kemudian ini ya sudah mereka ngeretailnya semau mereka sendiri. Jadi harganya banding-bandingnya sampai per pelanggan itu bisa sampai 50.000. Ada yang 60.000 aja udah dapat 90. Ada. Itu terang-terangan promonya. Nah ini yang akhirnya kalau dengan harga segitu itu dapat berapa? Jadi tadi di ketentuan bahwa satuan paket itu harus sama dengan ISP-nya. Jadi kualitas yang diterima dari pelanggan itu bentuk perlindungan pengguna, bentuk perlindungan konsumen itu kualitasnya harus sama. Kalau memang kebutuhannya kayak di kampung gitu ya, cuma mungkin buat lihat
mungkin masih bisa lah dibagi. Tapi kalau satu rumah mengganan 60.000 gitu ya dipakai berlima gitu, ya kualitasnya seperti apa itu nanti gitu. Nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa ISP juga harus menetapkan memiliki satuan produk untuk retail yang nanti akan digunakan oleh mitranya. Lanjut slide berikutnya. Nah tadi yang setelah saya sampaikan bahwa di PP nomor 52 tadi tentang penyelenggara telekomunikasi, bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dalam hal ini ISP wajib menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk menjamin kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik. Kemudian yang ayat 2-nya, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan pelayanan yang sama kepada pengguna jasa telekomunikasi dalam hal menyediakan fasilitas telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan teknis dalam perencanaan dasar teknis, termasuk sertifikasi perangkat dan lain-lain itu yang harus dipenuhi. Jadi kalau mitra menyediakan, ya susah itu menerapkan ini karena bukan penyelenggara. Kemudian ketentuan mengenai rencana dasar teknis sebagaimana diatur keputusan Menteri dalam hal Kementerian Kominfo. Sanksi terhadap pelanggaran penyelenggara ISP tidak menyediakan fasilitas sampai dengan end user itu adalah berupa surat teguran sampai dengan pencabutan izin. Ini ya Bapak Ibu sekalian, bahwa penyediaan infrastruktur itu adalah penyelenggara telekomunikasi, bukan mitra. Lanjut, tindak lanjut dari semua ketentuan jual kembali ini, kami Direktorat Pengendalian telah mengirimkan surat kepada penyelenggara ISP melalui surat nomor B2585 pada tanggal 13 Februari, di mana perihal kewajiban memenuhi ketentuan jual kembali. Kita menegaskan kembali bahwa jual kembali jasa telekomunikasi itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah tadi saya sampaikan. Kemudian diperlukan komitmen seluruh penyelenggara ISP yang memiliki pelaksanaan jual kembali untuk memperbaiki seluruh aktivitas jual kembali sesuai dengan ketentuan. Jadi ini kita sosialisasi ya, dari Pulau Jawa ini sudah kita sapu, dan terakhir ini Pulau Jawa bagian barat dengan seluruh di luar Pulau Jawa yang mengikuti melalui Zoom. Kemudian terhadap penyelenggara ISP yang ditemukan ahli di lapangan tidak melaporkan mitra resellernya, maka akan dikenakan sanksi tegas sampai dengan pencabutan izin. Jadi teman-teman, kita juga akan melakukan pengecekan ke lapangan beserta dengan tim penertiban dari Pak Pebra. Kalau kita ketemu kembali, ya, contoh kemarin kita di suatu lokasi dari tim Pak Pebra dapat satu reseller yang ternyata tidak dilaporkan kepada kita. Dan ini kemarin sudah kita panggil dan kita sudah berikan sanksi berupa surat teguran 1. Kemudian pada tanggal 7 April kemarin telah dikirim surat pemberitahuan kepada seluruh penyelenggara ISP kembali, yaitu 1003 penyelenggara ISP, yang pada intinya seluruh ISP dilarang untuk turut serta memfasilitasi penyelenggaraan ilegal. Jadi ini nanti yang akan menindak dari Pak Pebra, nantinya Pak Pebra yaitu penertiban. Kalau nanti sampai memfasilitasi, ya kita akan berikan sanksi yang tegas. Gitu. Jadi Pak Pebra yang nangkep, nanti saya yang memberikan sanksi aja. Cabut di sini. Kebanyakan udah 1000. Jadi kalau kurangin 200 aja nggak apa-apa, 800 itu udah masih lengar-lengar gitu. Jadi udah terlalu banyak. Lanjut, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan hari ini kita bertemu ini kita saling diskusi untuk mencari solusi, jadi bukan salah-salahan, tadi kita saling bergandeng tangan untuk bisa melewati masa-masa ini untuk kembali berbenah menjadi penyelenggaraan yang tertib, dan kedepannya kita semakin sukses ya Pak, dengan tidak melanggar ketentuan yang ada. Jadi yuk kita jaga industri telekomunikasi, berbisnis dengan sehat untuk terciptanya penyelenggaraan yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Sumini, terima kasih banyak atas